Hai guys, kembali lagi bersama kami Fusion Cinemax. Kali ini kami akan menceritakan film Rurouni Kenshin bagian yang ketiga sekaligus bagian terakhir. Buat kalian yang belum menonton bagian pertama dan kedua dari trilogi Rurouni Kenshin, bisa langsung cek di deskripsi. Sebelum kita masuk ke alur cerita Rurouni Kenshin, sekali lagi kami mengingatkan kalau ini adalah konten penuh dengan spoiler dan jangan lupa klik like, tombol subscribe, beserta loncengnya. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan film Rurouni Kenshin bagian yang ketiga. Film ini diawali oleh adegan di mana terlihat seorang anak kecil yang sedang menguburkan mayat-mayat korban peperangan. Dan tampak seseorang yang menghampiri anak tersebut dan menanyakan sesuatu. Ternyata semua itu adalah flashback masa lalu Kenshin sewaktu masih kecil sehingga diangkat menjadi murid oleh gurunya. Saat Kenshin terbangun dari pingsannya, dia mendapati dirinya berada di dalam sebuah ruangan yang Kenshin kenali adalah rumah gurunya yang bernama Hiku Seijuro. Bergegas Kenshin pergi keluar karena teringat dengan nasib Kaoru yang telah jatuh ke laut. Di luar, dia bertemu dengan gurunya, dan Kenshin pun meminta bantuan gurunya agar bisa mengalahkan Shishio Makoto dan ambisi gilanya yang ingin menguasai Jepang. Di tempat lain, terjadi hiruk-pikuk yang diakibatkan oleh penyerangan besar-besaran oleh Shishio Makoto. Scene berpindah di mana tampak Menteri Dalam Negeri yang bernama Ito Hirobumi dan pasukannya hendak menemui Shishio Makoto untuk melakukan negosiasi. Di dalam pertemuan tersebut, tidak tercapai kesepakatan dan malah akhirnya pasukan Ito Hirobumi dibantai oleh Shishio. Dan Shishio memerintahkan Ito Hirobumi untuk bisa menemukan dan menghukum mati Kenshin. Kalau tidak, ia akan menghancurkan pemerintahan Jepang yang sekarang. Tak lama kemudian, dimulailah pengumuman buronan atas diri Kenshin, di mana di kantor pemerintahan tampak Saito yang tidak menyetujui keputusan tersebut dan kelihatan sangat kecewa atas tindakan pemerintahan yang sekarang. Di tempat lain, di dalam penginapan milik Okina, tampak Sanosuke yang sedang marah-marah dan terlihat geram dengan pengumuman buronan atas diri Batosai. Dan tak lama kemudian, ada seorang gadis yang datang ke penginapan dengan membawa sehelai kain yang diyakini oleh Misao adalah kain miliknya yang pernah dia pergunakan untuk membalut lengan Kaoru pada saat terluka dulu. Dan dengan terburu-buru mereka pun berlarian menuju rumah sakit untuk mencari Kaoru. Scene berpindah lagi di tempat guru Kenshin. Sang guru mempertaruhkan dirinya untuk bisa membangkitkan lagi Batosai sang pembantai di dalam diri Kenshin. Karena dia merasa kelemahan Kenshin yang tidak ingin membunuh lagi menjadi penghalang. Dan satu-satunya alasan kenapa Kenshin yang sekarang menjadi sangat lemah saat berhadapan dengan musuh-musuhnya. Di hari berikutnya, saat Kenshin hendak berpamitan dengan gurunya, tiba-tiba datang Misao mencari Kenshin atas petunjuk Okina. Dia menjelaskan bahwa kondisi Kaoru baik-baik saja. Setiba di penginapan, Misao menjelaskan bahwa sekarang Kenshin telah menjadi buronan pemerintahan. Dan tak jauh dari tempat itu tampak Okina yang masih terluka menyusuri jalan yang dia perkirakan akan dilewati oleh Kenshin untuk menuju ke Tokyo. Di sini, dia juga sudah memperkirakan bahwa Aoshi akan menunggu Batosai melewati jalan tersebut. Dan benar saja, tak lama kemudian, Okina bertemu dengan Aoshi yang masih menaruh dendam pada Kenshin atas kematian para anak buahnya dulu. Tanpa bisa memberikan perlawanan, Okina pun roboh dikarenakan oleh luka-lukanya dalam pertempuran sebelumnya yang belum sembuh. Dan pada saat yang hampir bersamaan, Kenshin pun tiba bersama Misao yang sedang mencari keberadaan Okina yang tiba-tiba menghilang dari rumah penginapan. Di sini, untuk pertama kalinya, Aoshi pun bertemu dengan Kenshin Himura. Pertarungan antara keduanya untuk memperebutkan gelar yang terkuat pun terjadi.
Di akhir pertarungan, akhirnya Kenshin pun bisa menjatuhkan Aoshi tanpa membunuhnya. Dalam perjalanan untuk bertemu dengan Shishio, Kenshin menyempatkan diri untuk kembali ke dojo Kaoru. Di sana dia bertemu dengan Megumi yang kemudian menyuruh Kenshin berganti baju terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian tampak rombongan kepolisian yang datang memasuki dojo dan hendak menangkap Kenshin. Kenshin yang memang tak berniat untuk melawan meletakkan pedang Sakamoto-nya dan akhirnya polisi pun menangkapnya. Shin berpindah ke kantor kementerian. Ternyata penangkapan Kenshin dilakukan hanya untuk menenangkan amarah Shishio. Di sini, eksekusi terhadap Battosai akan ditunda 1 hari karena Kenshin meminta waktu untuk mengalahkan Shishio. Sedangkan di luar, tampak Kaoru dan Sanosuke yang kaget dengan selebaran pengumuman yang menyatakan bahwa pemerintah hendak mengeksekusi sang Battosai. Dalam perjalanan menuju tempat eksekusi sang Battosai, tampak Kaoru dan Sanosuke berusaha menerobos masuk ke dalam kerumunan orang-orang yang menyaksikan perjalanan para polisi yang mengawal Kenshin. Tak lama kemudian, tampak rombongan tersebut memasuki daerah pantai, di mana kapal laut Shishio bersandar. Di sana, pada saat dilakukan eksekusi hukuman mati terhadap Battosai, ternyata pedang yang diayunkan oleh si Algojo yang ternyata adalah Saito yang sedang menyamar justru mengarah ke tali yang mengikat tangan Kenshin. Dan keributan pun terjadi. Terjadi pertempuran antara pihak kepolisian dengan anak buah Shishio. Melihat situasi yang tidak terduga, beberapa anak buah Shishio berusaha untuk kembali ke dalam kapal. Dan tak mau ketinggalan, rombongan Kenshin pun mengejar dan menaiki perahu kecil menuju kapal Shishio. Di atas kapal Shishio, Kenshin dan Sanosuke seakan berlomba untuk membantai anak buah Shishio yang tersisa, hingga akhirnya Kenshin pun kembali bertemu dengan Seta Sojiro. Di sini Kenshin bertarung dengan sengit karena hendak membalaskan kekalahan atas pertarungan sebelumnya. Dan kali ini Kenshin menang setelah berhasil mematahkan pedang Sojiro. Setelah mengalahkan Sojiro, Kenshin pada akhirnya bertemu dengan Shishio Makoto dan dimulailah pertarungan terakhir sang Battosai dengan Shishio Makoto. Pertarungan antara Shishio dan Kenshin terjadi dengan sangat luar biasa, di mana di pertarungan ini tampak Shishio yang lebih unggul dikarenakan tenaganya yang masih sangat segar dibandingkan dengan Kenshin yang harus melawan beberapa musuh sebelum akhirnya bisa bertemu dengan Shishio. Tak lama berselang, datanglah Saito dan Sanosuke yang hampir bersamaan dan ikut bertarung melawan Shishio. Dan Aoshi pun datang saat ketiganya sudah dijatuhkan secara bergiliran oleh Shishio. Di sini, saya pribadi sempat kagum dengan kemampuan bertarung Shishio Makoto yang tidak bisa dijatuhkan, sekalipun melawan 4 pendekar pedang sekelas Battosai. Lanjut lagi guys. Tak lama berselang, tampak Shishio yang mulai kepanasan karena limit Shishio bertarung hanyalah 15 menit. Sehingga akhirnya Kenshin bisa mengalahkan Shishio dengan jurus pamungkasnya, yaitu Hiten Mitsurugi Ryu Amakakeru Ryu no Hirameki. Di akhir hidupnya, Shishio Makoto mati terbakar karena panas dari tubuhnya sendiri yang diakibatkan dari pertarungannya. Scene berakhir pada setting beberapa bulan setelahnya di halaman dojo. Kenshin menawarkan kepada Kaoru untuk hidup bersama di era yang baru. Dan cerita pun selesai. Sekian ringkasan film Rurouni Kenshin bagian terakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, tombol subscribe, beserta loncengnya agar tidak ketinggalan update ringkasan film-film lainnya dari kami. Arigatou gozaimasu.